Kedua, salah satunya adalah kita ingin memastikan bahwa pemilu berjalan on the track di berbagai tempat, di berbagai wilayah, di berbagai kabupaten kota. Salah satunya tentu di Kuningan, karena saya kebetulan dapil Jawa Barat 10, Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Tentu kita berkewajiban juga untuk melakukan cek and recheck kesiapan ini. Nah, kalau cek and recheck kesiapan pemilu, yang terbaik adalah informasi dari para penyelenggara tentu saja, dari KPU, dari Bawaslu, karena mereka adalah mitra Komisi 2. Jadi seluruh informasi yang mereka sampaikan, ide, saran, bahkan usul itu tentu kita serap sebagai bahan kita di Komisi 2. Tapi pada sisi lain juga tentu saja karena mereka penyelenggara, mereka juga kan harus memiliki prioritas. Hal-hal apa yang harus ditangani, fokus apa yang harus mereka kalau bahasa deteksi yang mana lebih awal dideteksi. Nah, tadi saya sampaikan 3 hal. Yang pertama soal money politik, berkaitan juga dengan soal teknik kampanyenya, ada tempat yang boleh dan tidak boleh. Kemudian juga berkaitan dengan hoax, penyebaran informasi palsu dan seterusnya. Bahkan juga meningkatkan partisipasi pemilih juga menjadi kewajiban kita termasuk Bawaslu. Harapan sendiri kepada masyarakat Kabupaten Kuningan dengan adanya nanti pemilu. Yang pertama tentu saja berharap datang ke TPS, jadi berpartisipasi untuk mensukseskan pemilu ini. Kenapa? Karena itu adalah partisipasi yang paling fundament, paling dasar. Dengan datang ke TPS, melakukan pencoblosan, maka mereka ikut serta menentukan para pemimpin di negara ini. Dan yang kedua, tentu harapan berikutnya masyarakat mulai cerdas untuk memilih. Bahwa jangan lupa pemilu ini adalah untuk menetapkan para pemimpin yang akan mengelola negara ini, mengelola daerah ini ke depan. Karena itu jangan salah-salah untuk memilih. Cerdaslah memilih, datang ke TPS, tapi siapa yang dipilih, carilah orang yang mereka percaya untuk membangun negara ini. Pak, soal baligo nih Pak, banyak pelanggaran baligo termasuk di ini. Bapak kan termasuk salah satu anggota DPR RI yang sampai saat ini tidak kena ini ya Pak, sosialisasi dan banyak baligo yang dicabut itu gimana Pak untuk pengawasan? Ya, saya tidak kena ya karena saya belum masang banyak baliho. Itu kan maksudnya salah satu contoh yang patut dilihat gitu Pak, soalnya kan banyak caleg-caleg yang memasang baligo sembarangan. Ya sebetulnya baliho itu 2 saja ukurannya. Masangnya benar nggak titiknya, itu saja. Kalau titiknya tidak benar ya pasti kena. Titik yang tidak benar itu kan ada beberapa tempat yang dilarang, yaitu di sekolah, lembaga pendidikan, di kampus, kemudian di tempat ibadah. Kemudian juga jangan lupa kalau masang nempel di pohon begitu sebetulnya aturan, melanggar aturan itu nggak boleh itu. Fungsi dari pengawasan sendiri seperti ke Bawaslunya sendiri itu Pak gimana Pak Bawaslu? Ya itu kan yang punya kewenangan, kekuasaan itu kan Bawaslu untuk mendeteksi itu ada di mana saja, ya kan. Kemudian ya kerjasama dengan Pemda untuk menertibkan, kira-kira begitu. Karena yang punya kewenangan menertibkan kan Pemda, bukan Bawaslu. Yang punya kewenangan menertibkan APK itu kan Pemda melalui Satpol PP biasanya tertibkan. Terus kalau soal substansi isi itu yang punya pengetahuan itu kan Bawaslu, bukan Pemda. Pemda lebih banyak ke lokasi-lokasi itu. Jadi harus keduanya sinergi ya. Oh ya, karena makanya selama ini kan Pemda sama Bawaslu kan koordinasi untuk soal itu. Contoh, yang nggak boleh itu atribut baliho yang di dalamnya berisi ajakan untuk memilih atau mendukung tertentu. Kenapa? Karena belum masanya kampanye. Gambar paku nyoblos nomor Ya itu juga termasuk ajakan. Jadi ada simbol itu ajakan. Bahkan kalau ini misalnya nomor urut juga belum boleh itu. Nomor urut caleg karena sudah. Saat ini berarti Pak belum boleh. Ya mestinya, cuma nggak tahu saya implementasinya gimana. Tapi saya dengar dari Bawaslu pusat boleh, tapi ada yang bilang nggak boleh, jadi masih Pak, kalau di media sosial ataupun media massa pemasangan iklan kampanye caleg itu sejauh ini. Nah itu yang sampai hari ini tentu menjadi problem berat pengawasan itu kan di medsos kan. Ya sekarang siapa yang bisa ngelarang? Sementara orang yang mengupload kadang-kadang bukan tim ses, bukan calon, orang yang nggak ada hubungan gitu kan, mungkin hanya simpatisan, mengupload capres tertentu, caleg tertentu, ya kan? Padahal tim juga bukan, calon apalagi. Nah gini-gini gimana ngawasinya? Kan susah.
Sebenarnya jumlahnya bukan 1-2, Iya, puluhan ribu Kita akun. harus sinergi dengan Kementerian Komunikasi juga ya Pak ya, Kemeninfo. Ya memang mereka selama ini koordinasi. Tapi saya membayangkan kesulitan teknisnya. Makanya KPU memberikan batasannya agar akun-akun resmi didaftarkan. Ya. Akun-akun resmi didaftarkan itu akan diawasi. Tapi kan di luar akun resmi siapa yang bisa Mengawasi. Ya. awasi, ya kan? Apalagi kelas belajar, itu salah. Siap. Oke. Kang. Siap. Terima kasih Pak.